Pak Bin sudah off berpolitik selama 12 tahun dan akhirnya tampil lagi sejak pasca pilkada 2004 ini selesai. Apa Pak penuh keresahan Pak Bin ini Pak Bin? Ya. Hingga akhirnya muncul lagi ke yang pertama, mungkin secara naluriah ya, saya pelatihan politik dari tahun berapa ya? 87 saya udah berpolitik. Kemudian memang setelah Purna kan saya memang masih aktif di partai sih, di DPD sampai 2015, 2020. Tapi di Batang kan saya nggak pernah melakukan aktivitas politik gitu ya. Memang ini lebih ke panggilan jiwa ya, panggilan jiwa. Terus kalau ini saya biarkan seperti tadi disebutkan kan, sama saja saya melakukan pembiaran sesuatu hal yang harusnya tidak melenceng, makin melenceng, kan saya ikut berdosa. Setidaknya bahwa forum rumah oposisi itu sebagai semacam institusi untuk mengontrol lah, bukan oposisi dalam pengertian mau terus rusuh, bikin gaduh, bikin situasi yang tidak sebaik tidak, tapi lebih konsepsinya adalah kita itu kritis, objektif dan konstruktif. Ini kan perlu pembelajaran buat mereka. Pengertian kritis itu seperti apa sih? Kritis itu kan implementasinya tidak harus demo dan sebagainya. Kritis itu artinya ya semuanya itu apa yang dilakukan oleh pemerintah yang sekiranya itu melanggar norma dan tidak membawa kesejahteraan rakyat yang harus kita kritisi. Objektif itu harus objektif. Ketika pemerintah sudah menjalankan secara baik ya kita harus katakan baik. Dalam hal ini berarti Pak Bin membuatkan sesuatu untuk perbaikan daerah itu tidak harus dengan gerakan tapi sumbangsih pemikiran ya, gitu. Pemikiran kita akan menjadi partner gitu loh Pak. Jadi teman-teman harus pahami, harus komunikasikan, harus sampaikan kepada rakyat bahwa ini bukan satu pergerakan yang penting jadi parlemen jalanan, bukan. Ya kapan kita harus turun di jalan, kapan harus sharing pemikiran, ide, gagasan dan lain sebagainya. Jadi tadi saya katakan kita itu kritis, objektif dan konstruktif. Kalau tiga itu perlu dijalankan kan tidak perlu ada yang heboh, tidak perlu ada yang takut, tidak ada yang perlu dimata-matai kan. Kalau berjalan sudah secara normatif ya udah. Etika dan sopan santun ya. Oh ya, pastilah saya harus memberi teladan. Ada gambaran rencana belum dengan adanya komunitas oposisi ini? Oh ya, yang pertama kan tadi yang seperti kata Mas Joko, kita mesti akan melakukan pelatihan kan. Ini kan tidak sekedar nanti jadi pepesan kosong. Ini kan terdiri dari berbagai macam elemen masyarakat, berbagai macam latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, latar belakang partai politik. Jadi ini lintas memang. Ini betul-betul lintas. Mereka harus kita samakan persepsinya tentang rumah oposisi itu seperti apa. Ya kan tagline-nya rumah oposisi gitu. Terus dalamnya ya mewadai orang-orang mata. Tadi saya katakan, yuk kita bersama-sama bangun. Ya ada yang ada di dalam, ada yang di luar. Kita sepakat berada di luar, tapi tidak kemudian akan melakukan sesuatu hal yang tidak secara tidak objektif. Apakah nanti akan menerima aduan juga dari masyarakat? Oh iya, kedepannya seperti itu. Kita nanti idealnya memang kita punya sekretariat nanti bekerja sama juga teman-teman pers. Teman pers punya masukan apa yang bisa kita. Nanti kita mesti punya ini ya macam lawyer kan. Ya harus ada divisi hukumnya yang melakukan pendampingan. Kalau dari kacamata Pak Bin juga, pesta politik yang kemarin ini gimana Pak Bin? Ya berjalan secara baik ya. Ada yang menang, ada kalah, itu kompetisi saja. Dan kita pun yang posisi kalah ya udahlah. Kalau kita kalah ya kita harus akui. Kalau berbicara kecurangan dan sebagainya, enggak juga sih. Enggak. Persoalan